Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber Daya Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Kurikulum. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Injah Nur Azizah bersama kedua rekan saya Siti Nurlaili dan Ahmad Fauzi. Teman-teman sekalian, perlu kalian ketahui, mengapa sih kita harus mempelajari tentang kurikulum? Kurikulum ini merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Nah, untuk mencapai kurikulum yang diinginkan, tentunya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengenai sumber daya pendukung keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum tidak terlepas dari berbagai sumber pendukung. Di sini ada 5 sumber pendukung yang akan kita jelaskan. Yang pertama, manajemen sekolah. Yang kedua, pemanfaatan sumber belajar. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, penggunaan strategi, pendekatan, dan model-model pembelajaran. Dan yang kelima, kualitas guru. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai manajemen sekolah. Pengertian manajemen sekolah yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dari manajemen sekolah ini ada 4. Yang pertama sebagai planning atau perencanaan. Yang kedua organizing, pengorganisasian. Yang ketiga actuating atau pelaksanaan. Dan yang keempat sebagai controlling atau pengawasan. Cukup sekian pembahasan dari saya. Teman-teman, yang bagian B, pemanfaatan sumber belajar. Pengertian pemanfaatan sumber belajar ini adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna untuk kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara keseluruhan atau tidak keseluruhan. Fungsi sumber belajar. Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Kalau media pembelajaran sekedar media untuk menyampaikan pesan, sedangkan sumber belajar tidak hanya memiliki fungsi tersebut, tetapi juga termasuk strategi, metode, dan tekniknya. Manfaat sumber belajar ada 5 tahapan. Yang A, memberikan pengalaman belajar yang konkret tidak langsung. Yang B, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan. C, membantu memecahkan permasalahan pendidikan dan pembelajaran baik dalam lingkungan makro atau lingkungan mikro. Yang D, memberikan motivasi yang positif. Sekarang bagian C, penggunaan media pembelajaran. Kedudukan media dalam pembelajaran menurut Kemp dan Dayton ada 5. Yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih berstandar. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif dengan penerapan teori belajar. Yang kelima, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Di sini ada jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar ada 3. Yang pertama, auditif, visual, dan kinestetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan D, penggunaan strategi dan pendekatan dan model pembelajaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi. Strategi ini menurut Kemp adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran ini suatu rencana atau pola yang dapat digunakan
untuk bentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang. Selanjutnya tentang pendekatan. Tentang pendekatan ini dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Mengenai dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Untuk yang pertama nih, dasarnya nih, untuk yang pertama tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, bahan atau materi pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga adalah peserta didik. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kualitas kinerja guru. Dalam hal pengembangan profesionalisme guru secara aktif dan terintegrasi akan melahirkan sosok guru yang kreatif dan inovatif. Guru demikian akan menjadi sosok motivator yang sangat handal bagi pengembangan karakter siswa tersebut. Dan menjadi guru yang berkualitas itu memiliki profesionalisme, mempersiapkan bahan ajar, dapat menyampaikan materi dengan jelas, dapat mengelola kelas dan melakukan sebuah evaluasi. Terima kasih telah menonton video kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.